Kalau agama dia Islam, dia paham bahwa kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik itu menutup aurat. Nanti dalil-dalilnya atau ketentuan lebih rinci akan disampaikan oleh ustadz yang lain. Sehingga tindakan dari saudara Yudian Wahyudi itu terlihat jelas ada ya intensi anti-Islam, Islamofobia, tindakan yang masuk kategori sekuler radikal. Dan kita tahu saudara Yudian Wahyudi itu sebelumnya juga sudah banyak ya bermasalah dengan umat Islam. Misalnya ketika dia menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini semestinya tidak layak keluar dari lisan seorang kepala BPIP. Yang ingin saya bantah dari keterangan Yudian Wahyudi adalah yang pertama, Yudian Wahyudi berdalih bahwa pelepasan pencopotan itu hanya pada dua momentum, selebihnya tetap menggunakan jilbab, yakni momentum pengukuhan dan nanti pada saat upacara 17 Agustus. Sehingga mungkin menurut Yudian Wahyudi dalam dua agenda tersebut muslimah boleh mengumbar aurat. Saya tegaskan kepada saudara Yudian Wahyudi dan seluruh jajaran BPIP termasuk kepada rejim Jokowi bahwa setiap muslimah yang telah balik itu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan, dan dalam kehidupan publik dia harus menutupi auratnya menggunakan jilbab. Tidak pilih-pilih hari, seluruh hari, kecuali dia ada di ruang privat, di kamarnya, di rumahnya, boleh terlihat bagian-bagian auratnya oleh keluarganya. Tapi di ruang publik, apalagi ini acara kenegaraan, ditonton banyak orang, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan seorang muslimah membuka auratnya. Jadi jangan anggap sepele dua momentum ini. Saudara Yudian Wahyudi jangan menganggap sepele muslimah membuka aurat. Terkecuali ini dilakukan oleh non-muslim, saya tidak akan komentar karena masing-masing agama ada ketentuannya. Lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, alasannya bahwa adik-adik kita itu sudah menyepakati dengan dalih sudah membuat surat pernyataan di atas materai. Ini juga justru mengkonfirmasi ya ada manuver yang sangat jahat dari saudara Yudian Wahyudi untuk melegitimasi kemaksiatan yang dilakukan, penentangan konstitusi yang dia lakukan, berdalih pada dua hal. Pertama, adanya surat pernyataan, yang kedua adanya peraturan nomor 35 tahun 2024 yang dibuat sendiri oleh saudara Yudian Wahyudi. Saya meyakini aturan itu tidak pernah dibaca oleh adik-adik kita. Dia hanya disodorkan dengan pernyataan di atas materai. Dan saya yakin pernyataan itu tidak disodorkan dengan menjelaskan peraturan yang dikutip oleh saudara Yudian Wahyudi seolah-olah ini sudah menjadi pilihan muslimah itu sendiri, adik-adik kita ini, untuk membuka aurat, karena seolah-olah dengan menandatangani pernyataan muslimah itu sudah merelakan untuk membuka aurat karena ketentuan berdasarkan peraturan itu dibolehkan atau itu ketentuannya tidak menggunakan jilbab. Yang saya mau tegaskan, saudara Yudian Wahyudi ini nggak paham nih hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ketentuan undang-undang tentang peraturan perundang-undangan itu nggak ada ya yang namanya keputusan BPIP itu yang menjadi rujukan norma untuk mengatur masyarakat siapapun. Undang-undang saja dalam penerapannya itu tidak berani bertentangan dengan konstitusi. Saya kasih contoh. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses persidangan itu ada uniform, seragam yang harus digunakan oleh hakim, jaksa, juga advokat selaku pembela. Dan uniformnya itu ada toga, ada dasi toga, dan tidak pernah di dalam uniform, di dalam KUHP itu diatur memakai jilbab atau tidak. Tapi faktanya, apa pernah ada hakim yang menggunakan jilbab diminta menandatangani pernyataan dan melepaskan jilbabnya saat memimpin sidang? Pada faktanya, apakah ada seorang jaksa muslimah yang menggunakan jilbab diminta membuat pernyataan dan kemudian melepaskan jilbabnya saat ikut mendampingi perkara, menuntut suatu perkara di dalam proses persidangan? Seorang advokat yang muslimah ketika mendampingi kliennya di dalam proses persidangan berdasarkan KUHP, undang-undang lebih tinggi daripada produk hukumnya si Yudian Wahyudi. Tidak pernah advokat itu diusir oleh hakim hanya karena menggunakan jilbab, dan tidak pernah disuruh tanda tangan, teken pernyataan macam-macam.
Anda berusaha ya menipu publik, tapi Anda tidak bisa menipu nalar orang yang berpikir. Apalagi Anda mau menipu aparat atau institusi penegak hukum termasuk praktisi hukum. Lalu apa hebatnya peraturan Anda dibandingkan KUHP? Mohon maaf, bisa diabaikan kalau bertentangan dengan konstitusi, dan jelas ini bertentangan dengan konstitusi gitu loh. Saya tahu saudara ini banyak cacat dengan umat Islam. Makanya di akhir nanti kita tuntutannya bukan mencopot saudara, bahkan membubarkan institusi BPIP yang selama ini justru digunakan untuk memusuhi umat Islam. Sekali lagi, BPIP justru digunakan untuk